Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Guru hebat di lingkungan SMA Negeri 3 Pekanbaru yang telah bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dari hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam kita kirimkan kepada panutan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Jumat 9 Agustus 2024 kita dapat hadir dalam kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJOK yang dilaksanakan oleh Ibu Titin Andriana MPD. Bapak Guru dan Ibu Guru hebat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tiada kata yang paling indah tentunya doa dan harapan terindah dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya mari kita sambut pemaparan rencana tindak lanjut olahraga negeri SMA Negeri 3 Pekanbaru dengan membangun karakter dan prestasi yang akan disampaikan oleh Ibu Titin Andriana MPD. Kita sambut Ibu Titin Andriana MPD. Terima kasih Ibu Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 3 Pekanbaru. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Oke, saya ulangi, semangat pagi, pagi luar biasa. Kita ulangi, semangat pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, baik, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Ibu Afriyeni, SSM MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berada di majelis guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya mengenai rencana tindak lanjut dalam program kegiatan PKG PJOK yang sedang saya ikuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu dan kita semuanya dapat hadir dalam presentasi saya pada hari ini. Tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan presentasikan tentang rencana tindak lanjut dengan tema yaitu olahraga untuk negeri membangun karakter dan prestasi. Nah, di rencana tindak lanjut ini sebetulnya saya ingin memaparkan sebuah program, ya, program olahraga yang nantinya direncanakan untuk bisa masuk ke dalam proyek kita atau P5. Nah, di tema apa? Di tema bisa di bangunan jiwa raganya itu bisa masuk tema untuk olahraga untuk negeri membangun karakter dan prestasi ini. Ya. Kemudian saya memilih tema ini. Ya, sebetulnya latar belakangnya itu dari melihat potensi sekolah kita. Sekolah kita ini sekolah yang di Kota Pekanbaru ini cukup besar dengan fasilitas olahraganya yang lumayan lengkap, ya. Kita punya lapangan voli, kita punya lapangan basket, kita punya lapangan badminton, kita punya lapangan upacara yang besar yang bisa digunakan untuk aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian
saya melakukan survei ya, dan pengamatan terhadap peserta didik kita di SMA Negeri 3 ini, ya, kita bisa lihat sekarang itu anak kita lebih cenderung ke gadget ya Bapak Ibu. Di jam pembelajaran pun tidak luput dari Bapak Ibu guru yang menegur siswa karena main gadget saja. Ketika jam pelajaran olahraga pun, ya, anak kita tuh kalau kita suruh bergerak, ya, melakukan tugas gerak yang kita berikan, terkadang cenderung lebih malas-malasan, ya, karena pengaruh yang tadi, ya. Kemudian ada lagi kemungkinan karena mereka tidak menyukai atau kurang berminat dengan pembelajaran olahraga yang diberikan. Ya. Mungkin ada cabang-cabang tertentu yang mereka sukai, tetapi ketika belajar olahraga ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk pembelajaran. Nah, ternyata tidak sesuai sama minat, akhirnya malas-malasan olahraga. Kemudian kita juga ada program sekolah sehat di hari Rabu kita senam, ya, yang notabene sebetulnya senamnya hanya 6 menit dan gerakan yang cukup gampang, tapi anak-anak kita bisa kita lihat hanya beberapa orang yang hafal terhadap gerakan itu, termasuk hari Jumat kelima ya Bapak Ibu, ya, hari Jumat pun kita gerakannya simpel sebetulnya, tapi karena tidak adanya minat tadi, ya, jadinya nggak mau mereka memahami dan hafal koreo gerakannya. Nah, kemudian tujuannya program ini sebetulnya kita tuh ingin meningkatkan atau membangkitkan kembali minat anak-anak terhadap aktivitas fisik dan olahraga. Karena dengan aktivitas fisik dan olahraga yang teratur diharapkan kesehatan jasmani, rohani anak kita juga semakin baik. Nah, kemudian tujuan program ini yang pertama sekali tentu di Mampel PJOK-nya sendiri. Di Mampel PJOK sendiri itu kita berharap dengan adanya program ini bisa memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Karena diharapkan pembelajaran yang sekarang itu kita lebih berpusat kepada peserta didik dan kebutuhan belajarnya. Terbukti dengan CP terbaru yang sudah disahkan, ya, sudah di share juga, ya, bahwa olahraga itu tidak hanya monopol pasti saja, tidak hanya atletik saja, ya. Olahraga tradisional pun boleh kita ajarkan di sekolah. Kemudian meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan fisik. Lalu mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, sosial, serta emosional peserta didik. Kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas olahraga. Ya, membentuk karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Lalu membangun komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif. Jadi komunitas belajar ini kalau kita di sekolah kita sudah punya komunitas belajar dulu. Kita juga menginginkan anak-anak punya komunitas belajar sehingga pembelajaran yang dilakukan itu bisa lebih bermakna. Karena terkadang peserta didik yang belajar melalui rekan sejawat itu kadang-kadang lebih semangat, ya. Kemudian next, capaian angka-angka dan hasil yang diharapkan. Nah, dengan program ini kita berharap ya peserta didik itu nanti mampu merancang melaksanakan kegiatan olahraga sesuai dengan tema yang dipilih. Ya. Kemudian peserta didik juga menunjukkan peningkatan keterampilan motorik dan kebugaran jasmani. Nah, di capaian ini kita berharapnya nanti peserta didik benar-benar terlibat. Nah, di sini ada nanti keterlibatan peserta didik itu ya choice-nya ada, memilih ya. Kemudian mereka memiliki kepemilikan terhadap rancangan yang mereka buat, ya. Ownership-nya ada. Gitu. Kemudian kita sebagai guru diharapkan di sini memang hanya memfasilitasi seperti kegiatan kita P5. Jadi benar-benar nanti yang memilih olahraganya apa itu siswa, merancang bentuk latihannya itu siswa, sampai nanti mengelola pertandingan juga kita siswanya semua.
Jadi kita hanya mengamat dan menuntun siswa untuk bisa seperti itu. Nah, karena selama ini saya lihat kegiatan P5 kita lebih banyak ke pengetahuan ya, banyak ke pengetahuan, kemudian produk yang dihasilkan itu berupa produk-produk yang kelihatan apa itu yang baku ya kan, poster, entah itu lagu, puisi gitu kan. Kalau di olahraga ini, ya saya tonjolkan itu produknya bisa berupa rancangan latihan, kemudian sebuah pertandingan yang dilakukan di dalam sekolah. Sebetulnya kita kelas meeting sudah sering ya, tapi kalau kelas meeting gurunya sangat terlibat di situ. Ya, dominan. Jadi kita mintanya nih siswanya yang banyak terlibat di sini. Mulai dari kepanitiaan, wasitnya, atletnya, ya semuanya dari siswa. Kita mau lihat seperti apa mereka. Termasuk nanti di kolaborasi dalam P5 itu di kegiatan seni mungkin anak-anak merancang mendesain kostum. Itu termasuk produknya nanti. Kemudian indikatornya ini ya, ini tadi indikator untuk mencapai tadi peserta didik itu dapat bekerja sama dalam kelompok. Kemudian membuat jadwal latihan, menyusun laporan kegiatan, kemudian terdapat peningkatan hasil tes kebugaran jasmani. Jadi nanti asesmen akhirnya nanti ada tes kebugaran jasmani. Asesmen awalnya tes kebugaran, akhirnya juga tes kebugaran. Untuk tes kebugaran ini tidak susah karena kita punya aplikasi dan Mendikbud namanya TKSI. Semua guru, tidak hanya guru olahraga, guru biasa pun bisa menggunakan TKSI. Ya, tes kebugaran siswa Indonesia. Ya, kalau di produk Kemenpora ada namanya TKPS. Hampir sama, tapi lebih gampangnya TKSI karena kita masukkan aplikasi, nanti muncul hasilnya. Kemudian langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian membimbing peserta didik dalam memilih tema olahraganya apa. Jadi kalau terlalu kita bebaskan juga sulit, ya kan? Jadi nanti kita akan pilih, ya kita lakukan sebaran form misalnya. Anak-anak banyak pilihannya kemana? Nah, tema itulah yang akan kita ambil. Kalau nanti banyaknya di futsal dan bola voli, kita adakan turnamen futsal dan bola voli. Kemudian tema ini relevan dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Ada kerjasama timnya, sportivitasnya, dan toleransinya. Kemudian melakukan perlombaan antar kelompok dengan menggunakan model SEM, Sport Education Model. Ya, jadi memang turnamen ini model pembelajaran yang saya dapatkan di PKGBJOK. Ya, sebetulnya selama ini kita sudah terapkan, tetapi belum full, ya, belum full kita terapkan. Jadi kalau biasanya kalau turnamen gurunya yang terlibat, sekarang semuanya dari siswa. Jadi kita hanya mengamati dan merevisi apa yang kira-kira mau dimasukkan, balik apa kira-kira yang perlu diperbaiki seperti itu. Kemudian menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti peralatan olahraga, lapangan, ya, alat-alat kecil kayak peluit segala macam. Kemudian melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil kerja kelompok. Lalu ada melakukan tes kebugaran seperti yang saya bilang tadi sebelum dan sesudah program, dan menyusun program latihan yang bervariasi dan menantang. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, struktur programnya, karena kita baru akan mencoba tema ini, dan saya juga mengajarnya di kelas 10. Rencananya ini kalau bisa kita lakukan untuk seluruh kelas 10, karena kalau di ACC nanti kita kerjakannya untuk di project. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu kegiatan P5 yang kita lakukan 2 kali seminggu. Kemudian ruang kelas yang diperlukan adalah ruang kelas, lapangan olahraga, kemudian atau ruang terbuka lain. Nah, mitra ini dalam program yang kita butuhkan tentu aset yang ada di sekolah kita, contoh guru olahraga, guru PJOK, ya. Kemudian guru bina studi yang sebagai fasilitator, kemudian pelatih olahraga, mungkin nanti
dalam program kelima-nya kita bisa mendatangkan pelatih nanti untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana menyusun sebuah program latihan. Kemudian bagaimana membuat sebuah pertandingan. Jadi bisa saja nanti selain pelatih kita undang dari cabur, ya, dari pengurus cabang olahraga, ya. Kemudian OSIS kita libatkan, apalagi peserta didik berprestasi olahraga. Seperti yang kita ketahui di SMA 3 cukup banyak atlet berprestasi di renang, di karate, di sepak bola, di atletik, di basket, di bulu tangkis kita punya atletnya, wushu pun kita punya. Kemudian next, tidak lupa juga memang untuk program itu kita pasti melibatkan orang tua juga. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, aset yang sudah kita miliki, ya, yang pertama fisik. Nah, fisik ini berupa fasilitas sekolah seperti lapangan, ya, sampras yang memadai. Kemudian sekolah kita juga punya guru PJOK yang punya kompetensi cabur. Contoh saya ada Burhana, caburnya itu atletik. Saya di basket dan pelatih fisik. Kemudian Pak Boy di sepak bola, punya Pak Ade di pencaksilat, di Hendra di volley. Nah, seperti itu. Kita punya masing-masing kompetensi keahlian. Ya. Selain itu, kita yang guru PJOK juga yang punya sertif juga sudah 2 orang, OTW 2 orang lagi, ya. Semoga nanti bisa lulus tahun depan sudah dapat sertifikatnya. Kemudian kita juga punya aset, ya, yang aset manusia ini selain guru PJOK juga beberapa atlet yang saya bilang tadi, ya, bisa nanti anak-anak ini diberdayakan untuk memberikan penguatan kepada teman-temannya. Bagaimana sebuah program latihan dibuat, bagaimana merancang sebuah turnamen, ya, karena mereka biasa mengikuti turnamen. Kemudian aset manusia lagi ada kepala sekolah yang menyukai kegiatan olahraga. Terbukti dengan sekolah sehat kita yang berjalan sampai sekarang, ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan sumber daya yang optimal dari stakeholder yang ada, contoh komite misalnya, ya, atau kita bisa MOU atau kerjasama dengan universitas kita seperti Unilag dan ECR, ya. Kemudian kebijakan kepala sekolah yang untuk aset politiknya, kebijakan kepala sekolah yang bisa yang berpihak juga atau berpusat juga pada peserta didik. Kemudian next, rencana evaluasi. Sumber datanya untuk rencana evaluasi ini tentu dari peserta didik, kemudian guru PJOK, pelatih, orang tua, dan hasil dokumentasi dari kegiatan kita. Lalu alat pengumpulan datanya bisa kuesioner, bisa wawancara, observasi, portofolio, serta rubrik-rubrik penilaian. Indikatornya, ya, perubahan minat peserta didik terhadap olahraga, peningkatan keterampilan motorik, pemahaman nilai Pancasila, serta kepuasan peserta didik terhadap program. Jadi dengan adanya program ini diharapkan anak-anak kita menyukai kembali aktivitas fisik dan olahraga, ya. Nah, makanya butuh juga kerjasama orang tua untuk memberikan dukungan terhadap program-program sekolah yang dibuat. Next. Nah, kemungkinan tantangannya, tantangan yang mungkin akan kita hadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu kita harus bisa mengakomodir perbedaan minat dan bakat peserta didik serta masalah keterbatasan waktu. Kita nggak tahu dalam 10 kali pertemuan ini pas nanti ada halangannya kalau merah segala macam, ya. Karena kita tema kita kan hari Kamis dan Jumat kalau harinya kelas 10. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang itu banyak acara, kadang, ya. Nah, di situ nanti tantangannya. Kemudian solusinya, ya, kita bersama-sama bekerja sama, ya, guru bina studi sebagai fasilitator kelima, kemudian membagi peserta didik dalam kelompok kecil, ya, berdasarkan minat dan mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan menyusun jadwal yang efektif. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ya. Jadi
Let's get active and stay healthy. Ya, karena dengan kita bergerak aktif, kita akan sehat. Ya, tapi jangan gerakannya juga berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Ya. Nah, itulah pemaparan tadi dari saya, Bapak Ibu. Saya berharap ada umpan balik dari Bapak Ibu, mungkin terkait program ini ada masukan, atau kritik, saran. Ya, dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya. Baik, seperti kita tahu kalau siswa kita seperti apa, siswanya termasuklah kita sendiri sebagai pendidik. Karena ranah kita itu adalah siswa, jadi tentu kita fokusnya ke siswa. Nah, kita ketahui siswa sekarang kan banyak lebih suka ngetemnya di kamar, tidur, bermain HP, kan seperti itu. Itulah kegiatannya. Nah, memang ini saya kira ini sesuatu yang luar biasa dan penting ya, untuk program ini bagus. Gitu. Hanya saja kita memang harus lebih jelas ya, program itu lebih jelas. Nah, kalau di sini kan tadi dikatakan kita akan membagi anak sesuai dengan minat, ya, gitu ya. Nah, kita ada banyak kelas, gitu. Banyak kelas. Dengan adanya banyak kelas itu tentu minat dari masing-masing kelas itu berbeda. Nah, mungkin di kelas 10-1 misalnya, 10-1 itu ada beragam, mungkin ada 5 atau 6. Nanti tahu-tahu di kelas 10-3 yang muncul 2 karena mereka berpindahnya ke sana. Nah, itu tentu kita punya solusi bagaimana mengatasinya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau seandainya berminatnya ke sini banyak, berarti itulah yang akan kita jalankan gitu ya. Nah, kalau dalam pikiran saya seperti ini. Misalnya kita punya, maksudnya di pikiran kita akan kita punya program, kita berpikiran kita maunya anak tuh ini kita punya apa sendiri, punya rancangan sendiri. Jadi kita tidak hanya mengikuti anak, tetapi kita juga punya rancangan, maksudnya punya program sendiri yang memang yang dalam artian kita yakin anak itu bisa mengikuti sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya selain masukannya selain dari anak yang memiliki minatnya itu, mereka juga kita juga harus menyediakan program, maksudnya menyediakan program, dan dari program yang kita sediakan itu ya kita sampaikan lah manfaatnya, bagusnya, apanya, pokoknya dalam segala hal ya. Jadi menurut saya seperti itu masukan yang pertama ya, karena kalau misalnya kita biarkan anak memilih, otomatis itu di setiap kelas itu berbeda. Nah, jadi kita harus mensiasati perbedaan yang akan terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membangun komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif itu. Saya juga berpikiran di kelas saya sudah menjalankan, misalnya kita membuat anak berkelompok-kelompok dalam kelompok belajar gitu ya. Jadi kita dalam misalnya setiap materi kita kan pasti ada kelompoknya gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya anak itu kita, mungkin selama ini kita kasih kelompok, kita biarkan hanya sebatas mereka berkelompok, bagaimana mereka menjalankan kelompok itu kan tidak tahu ya, kita tidak pernah tahu. Yang tahunya kita di kelas selesai gitu. Nah, jadi saya berpikiran dengan adanya kelompok belajar seperti itu, alangkah baiknya gitu, karena kita tahu sekarang tuh anak-anak untuk belajar malam tuh ada gitu. Nah, untuk mereka keluar untuk belajar malam itu juga sesuatu yang mungkin agak riskan gitu ya. Nah, jadi solusi pertamanya itu mereka mungkin online gitu ya. Jadi via WA group gitu. Jadi kalau misalnya ada PR dan sebagainya, mereka bisa diskusikan di sana. Nah, sebenarnya untuk belajar kelompok itu sebenarnya kalau misalkan kita di SMA 3 ini kan kebetulan ya tinggalnya tidak sini, sebenarnya ada salah juga.
jam 7 sampai jam 9 itu tidak ada masalah. Tapi saya yakin pasti ada orang tua yang komplain gitu. Kalau kita berharap secara langsung dengan secara online itu berbeda hasilnya gitu. Nah jadi dalam pikiran saya untuk komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif itu, jadi kita maksudnya ada secara online ada secara offline. Saya sarankan seperti itu gitu. Jadi supaya lebih maksudnya berkesinambungan gitu. Dan mereka tidak vakum, tidak ada kegiatan dan sebagainya seperti itu. Itu yang kedua. Sekarang itu aja dulu dua aja saran dari saya. Yang lain terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak apa-apa lagi. Ada belakang, ibu-ibu. Ada. Tidak. Baik, terima kasih Bu Didi untuk penjelasan dari yang olahraga. Nah, menurut ini pertanyaan saya, pertanyaan karena di bidang olahraga kita ada pertanyaan kenapa kita dengan jumlah penduduk besar yang banyak sebenarnya penduduknya, tapi dalam dunia pendidikan kita tidak bisa menghasilkan dan atlet yang berprestasi. Itu kira-kira sebabnya di mana atau apa solusinya untuk bisa meningkatkan prestasi para anak-anak yang punya minat dan bertanding supaya mereka bisa ada hasil akhirnya itu berniat menjadi atlet bukan 80% jadi pekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu. Ada lagi? Oke, terima kasih Bu Mas. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Bu Wilda dan Bu Tata. Oke, untuk Bu Wilda ya, benar. Tadi juga saya sudah memaparkan. Nanti kita akan membuatkan rancangan mereka nanti dominannya komputer. Nah, kita tidak banyak untuk cabur. Mungkin kita tutup dengan 2 cabur nanti. Ya. Tentu saya lakukan survei lagi ya, anak-anak maunya apa sih yang paling dominannya di mana? Berarti kita bisa bedakan karena lapangan kita luas, mau mungkin ke bola voli atau futsal atau basket itu bisa kita lakukan. Jadi nanti saya mungkin akan bersama juga dengan OSIS untuk survei ini kepada siswa-siswa. Nah, terima kasih Bu Wilda sarannya ya. Untuk komunitas belajar siswa ya, memang kalau hanya di online saja mungkin kurang efektif ya. Efektifnya itu kalau mereka mungkin belajarnya di rumah bisa online. Kalau di sekolah mungkin lebih baik secara luringnya secara tetap langsung dengan teman-teman. Ya mungkin kalau di SMA yang karena kita full day, kesulitannya mungkin di situ-situ yang berbeda dengan tadi. Siswa jam 4 pulang sekolah itu bisa sampai nggak ada keluar rumah lagi, apalagi malam. Ya. Paling nanti belajarnya itu di hari Jumat barangkali Jumat dari siang ke sore karena kita siangnya tidak ada sekolah lagi kan sekarang. Sabtu juga mungkin bisa mereka jadikan media untuk menjadikan hari untuk belajar bersama komunitasnya. Ya selain di sekolah, tapi yang paling bagus itu memaksimalkan pembelajaran komunitas itu di sekolah. Itu yang paling efektif sebetulnya. Karena waktunya panjang di sekolah ada di jam 6.55 sampai jam 4 sore. Nah terkait pertanyaan Bu Masra tadi, ini adalah PR terbesar Indonesia Bu Masra. Sudah dikeluarkan juga desain besar olahraga nasional peraturannya ya dari kementerian ya dari presiden juga tentang DBON. Nah DBON ini memang kita dituntut untuk anak-anak itu bergeraknya itu dari kecil, gerak fundamentalnya itu dari kecil, ya dari kecil. Seperti Cina, kita bisa lihat ya, mereka dari kecil sudah dikumpulkan olahraganya. Jadi kenapa kita tidak berhasil? Dari gerak fundamentalnya masih kecil.
kacau masa. Ya, jadi PR terberatnya itu sebetulnya bukan di guru SMA-nya, tetapi di guru PAUD dan SD. Guru PAUD dan SD harus benar-benar PR-nya besar untuk menggembleng anak-anak kita ini dengan gerak-gerak fundamental yang ada. Ngomong-ngomong manipulasinya harus bagus dulu nih dari Google. Kalau di SMP dan SMA tingkatannya kita sudah mulai mengarahkan mereka ke campur. Jadi makanya kalau anak TK dan SD itu tidak bisa diarahkan ke campur dulu. Silakan mereka nanti mau olahraga apapun kasih olahraga semua. Mau dia lari, mau dia berenang, mau dia ke silat, mau kemana, silakan. Biar aja mereka mencoba. Ya. Di TK itu kalau kita lihat kan anak-anak sekarang banyak juga yang cuma belajar baca, nulis gitu ya. Sebetulnya anak-anak TK itu yang perlu bergerak banyak supaya motorik kasar dan halusnya bagus gitu. Motorik kasarnya bagus gitu. Gerak fundamentalnya dapatnya di situ. Bagaimana lari, melompat dari TK. Di SD diajarkan lagi gerakan motor manipulatif, pakai di tempat, berpindah tempat, menggunakan alat dari gitu. Jadi SD itu tidak tercampur tapi rata-rata di kelas tinggi, kelas 1 sudah mulai dicampur mereka. Ya. Tapi belum gerak spesifik seharusnya. Gerak spesifik itu nanti disiplin. Bagaimana teknik yang benar, passing yang benar, bola voli bagaimana, dribble yang benar, bola basket. Justru sekarang masa CP terbaru PJOK, kalau dulu ya belajar ini 1 semester itu ada pengenal bola besar, bola kecil, atletik, silat, olahraga air, senam, kesehatan. Kalau sekarang tidak harus itu lagi kita ajarkan. Kalau minat siswanya banyak di permainan, mungkin 1 semester permainannya terus. Ya. Yang kami asah gerak spesifiknya dan dalam situasi yang menantang, misalnya tergantung CP ya. CP-nya apa nih mintanya? Seperti itu. Makanya kita tuh sampai sekarang pengembangan hasilnya itu seperti itu. Di samping itu juga fasilitas olahraga kita belum terlalu berkembang seperti di negara lain. Jangan jauh-jauh. Di Provinsi Riau aja setelah kuat nggak pernah diperbaiki kan venue-nya. Sementara venue kita tuh lengkap loh. Contoh nih di depan sekolah kita banyak toilet yang nggak ada air. Kalau udah mau tanding baru di bersihkan lapangannya segala macam. Ya. Padahal kadang venue itu disewakan. Berarti kan logikanya uang sewanya bisa untuk perawatan seharusnya. Dan anggaran perawatannya itu ada. Tapi tidak yang kurang dijalankan, bukan tidak. Ada tapi mungkin ya seperti itu. Ya. Nah, mungkin kekurangan kita di sana. Makanya kami guru PJOK PR-nya besar untuk itu. Ya, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA. SMA ini udah lebih kecampurnya sebenarnya. Tapi kira-kira ada nggak program atau masukan yang kayak himpunan guru atau apapun stakeholder sekali itu mengenai kesejahteraan? Karena seringkali orang tidak minat dari atlet, ujung-ujungnya ketika dia selesai berprestasi atau kan ada batasnya ya. Jadi mereka itu tidak ada tunjangan yang bisa menopang hidup mereka. Ada seperti itu yang menyarankan untuk seperti gaji yang betul-betul bulannya atau pensiunnya seperti itu kan. Jadi adalah mereka dengan batas usia tertentu kan rela mungkin gitu. Ya betul. Ini pengalaman saya di atlet dulu masa memang tidak ada istilahnya apa ya, saya, Bu Ana, Pak Ade juga mantan atlet. Tapi kita memang tidak pernah diiming-imingi, oh nanti kalau bisa jadi dapat prestasi ini tuh pasti nanti akan jadi PNS, pasti nanti jadi ini. Enggak. Tapi kalau sekarang saya lihat
sudah mulai ada progres itu. Contoh misalnya yang atlet apa sih jadi ikut olimpiade misalnya gitu, dia udah ada jaminannya gitu. Bonusnya pun lebih besar daripada kami dulu jadi. Kalau kami dulu jadi atlet, ya mungkin apa ya perbedaannya atlet dulu dan atlet sekarang. Kalau atlet dulu tidak mengharapkan imbalan dulu, tapi prestasi dulu yang ditampilkan. Kalau atlet sekarang kebanyakan dia harus ada duit dulu, dia harus tahu berapa dia terima, baru dia hasil prestasi. Ya. Kalau kita dulu nggak ya, berarti ya. Pokoknya dulu gitu. Bagaimana prestasi kita gitu. Nggak memikirkan itu, apalagi saya olahraganya tim kan. Kalau olahraga tim itu ya bonus itu lagi gitu. Kalau yang enak itu yang individu, ya kayak teknik, silat, gitu. Kaki, Pak Boy juga bagi-bagi duitnya. Jadi bonusnya seharusnya agak berbeda kan dengan yang olahraga individu. Tapi tidak. Nah, tapi program wisata sepertinya sekarang sudah mulai karena kita cukup miris dengan atlet yang terdahulu, atlet senior yang kerjanya jadi satpam, kemudian karena nggak punya uang atau segala macam ya jualan atau apa untuk membiayai makan saja. Nah seperti itu banyak yang miris. Tapi sekarang sudah mulai bergeser kok paradigma itu. Pemerintah sudah mulai memperhatikan, makanya atlet sekarang pun memang jauh lebih bagus pembinaannya dibanding masa kami dulu. Kalau di masa kami kan pelatihan ya keinginan kami sendiri. Kami mau prestasi ya udah kami maju. Kalau sekarang enggak gitu, memang ada ini prestasinya berupa reward uang atau apa gitu. Oke, itu jawabannya Ibu Titi atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Masna. Kalau tidak ada lagi saya kembali ke MC kita. Dari Bapak Ibu Maria, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Kementerian MPD Bapak Ibu. Semangat olahraga untuk ini kayaknya semangatnya kurang karena belum ada Pak Wan kayak gitu. Baik, terima kasih Ibu Titin Andriana MPD yang sudah memaparkan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK. Dan kebetulan beliau juga mau finish ya Bu ya, sehingga nanti RPL ini bisa diaplikasikan dalam lingkungan sekolah kita dan tentunya masyarakat dan para atlet yang bernaung di Provinsi Riau. Lebih jauhnya seperti itu. Kita kasih pantun kalau sedikit, walaupun saya contoh. Dari daun sampai akar, buah apel jadi rebutan. Rencana tidak lanjut Bu Titin buat kita semangat belajar, bersiap untuk anak didik cemerlang di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang sudah dipaparkan Bu Titin tadi merupakan juga tugas kita bersama, walaupun spesifiknya ke olahraga. Sebenarnya tentunya olahraga ini bukan kaitannya ke guru PJOK saja, tapi kita semua sehat rohani dan sehat jasmani. Dan tentunya kita seperti yang disampaikan Bu Titin tadi, bergerak aktif, kreatif menuju prestasi. Tentu geraknya yang fundamental ya Bu Titin ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu dari yang disampaikan tadi dan bisa kita aplikasikan untuk diri kita dan anak-anak didik kita serta lingkungan terdekat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.